Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai di pembahasan yang baru, pembahasan terkait as-sabr, kesabaran. Nah, sebelum kita membahas masalah ta'rifus sabr, nah mungkin sebagai pengingat, sebagaimana yang disampaikan oleh para masyayikh, bahwa sabar ini sesuatu yang tidak enak. As-sabru kasibr, murrun fi madzaqatihi walakin awaqibu ahla minal asal. Jadi doa, jangan minta sesuatu yang tidak enak. Di antaranya jangan berdoa minta diberi kesabaran. Kalau kita berdoa minta diberi kesabaran, berarti kita sedang berdoa minta diuji. Karena sabar itu terlihat ketika diberikan imtihan, ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam doa jangan pernah meminta sabar. Jangan pernah meminta sabar. Dikatakan di sini was-sabru wa huwa tsabatu 'ala al-kitabi was-sunnah. Maksud dari sabar itu adalah as-sabat, keteguhan memegang ajaran Al-Quran dan Sunnah. Itu disebut as-sabar. Bagaimana seseorang berpegang dengan ajaran-ajaran Islam dan dia bersabar menjalaninya. Itulah yang dimaksud sabar dalam syariat. Huwa tsabatu 'ala al-kitabi wa sunnati. Wagil, ada juga ulama yang berpendapat sabar itu adalah huwal wukuf ma'al bala'i bi husnil adab. Wukuf, dia tatkala tertimpa bala, tapi masih bi husnil adab, masih bagus adabnya di saat tertimpa bala. Bagaimana orang yang akhlak dan husnul adab ketika ditimpa bala? Yang pertama, tidak meratapi. Tidak meratapi. Ya Allah, kenapa begini? Ya Allah, kenapa begitu? Ya Allah, lima. Ya Allah, lau. Ya Allah, kaif. Ini ada 3 kata pantangan. 3 kata pantangan. Jadi kalau kita terkena musibah, 3 kata ini dihindari. Ada qala Imam Haddad fi diwanih, law wa lima wa kaif qaul zawil hamak ya'tarid 'ala Allah alladhi khalaq. Ucapan pertama yang jadi pantangan, ya. Tidak layak seorang mukmin mengucapkan 3 kata ini di saat tertimpa musibah. Yang pertama, lau. Lau, seandainya. Seandainya saya begini, tidak mungkin terjadi begini. Seandainya begitu, seandainya begini, seandainya terus. Kata Imam Haddad, hindari kata lau ketika tertimpa musibah atau diberikan ujian oleh Allah. Seandainya saya ada, ini dia tidak akan begini, tidak akan sakit, tidak akan begini. Seandainya begini, ya Allah, saya akan begini. Seandainya, ya Allah. Itu kaum sholihin paling anti mengucapkan kata lau ketika ditimpa musibah. Lau, seandainya. Yang kedua, walimah. Kenapa harus begini? Kenapa ya Allah? Oh saya terus yang diberikan musibah. Kenapa ya Allah? Ada saja masalah ya Allah. Kenapa? Kenapa ya Allah? 5.
Yang ketiga, kaifa. Bagaimana ya Allah kalau ini bisa terjadi? Bagaimana ya Rabb, kok saya sudah taat tapi ujiannya terus tidak pernah kau hentikan ujian. Bagaimana ya Allah, rezeki saya masih sempit padahal saya sudah berbuat baik. Bagaimana ya Allah? Itu gal Imam Haddad. Law walima wa kaif qaul dzil hamaq. Qaul dzil hamaq. Ini ucapan orang yang dungu, kata Imam Haddad. Kenapa dikatakan orang yang dungu mengucapkan kalimat ini? Ya'tarid Allah alladzi khalaq. Dia memprotes kepada Allah yang telah menciptakan takdir tersebut untuknya. Dalam syair yang lain beliau katakan, beliau mengatakan, la yaksuru hammuk ma quddir yakun. La yaksuru hammuk ma quddir yakun. Jangan memperpanjang kesedihanmu, semua yang ditakdirkan tetap akan terjadi. La yadik sodruk fal hadith yahun. Jangan kau sempitkan dadamu ketika ditimpa musibah, ditimpa masalah ketika hidup di dunia. Fal hadith yahun, karena semua masalah di dunia itu ringan. Allahul muqaddir wal alam syu'un. Allah yang menetapkan itu semua, dan alam semesta ini mengikuti kehendaknya Allah. Jadi semuanya kembali dari Allah. Nah, orang kalau punya keimanan kepada takdir dan qada, masalah apapun secara manusiawi, sedih itu pasti, kecewa itu pasti. Tapi bedanya yang beriman kepada takdir dan qada, waktunya gak lama, sedihnya itu gak lama. Tapi orang yang tidak punya pegangan kepada takdir dan qada, maka dia bisa frustasi. Bisa lihat Jepang, sensus data termasuk negara yang penduduknya paling banyak melakukan praktek bunuh diri. Karena gak ada konsep yang namanya qadar wal qada. Kita punya itu. Ingat, semua masalah ada selesainya, ada batasannya, dan semua itu dari Allah. Bisa jadi bentuk cintanya Allah lewat masalah. Mungkin dari lewat pintu itulah Allah hapus dosa kita. Mungkin lewat pintu masalah itulah Allah akan ganti sesuatu yang lebih baik daripada itu. Mungkin lewat pintu itulah Allah angkat derajat kita di akhirat. Kita nggak tahu. Harus husnuzon kepada Allah. Wa tadbir aidan. Ya. Wahsin fi dzunun, kata Imam Haddad. Fawwid luh umurak. Wahsin fi dzunun. Serahkan urusannya semua kepada Allah dan berprasangka baiklah kepadanya. Wahsin fi dzunun. Jangan sampai gara-gara masalah yang tadinya taat jadi tukang maksiat. Gara-gara masalah yang tadinya pakai hijab, karena masalah sama manusia, sama suaminya, sama sahabatnya, yang sudah bagus pakai hijab, gara-gara masalah dibuka hijab. Ini seakan-akan marah kepada Allah. Yang salah ini makhluk, kenapa yang disalahkan Allah? Nah, itu yang dikatakan, jangan mengucapkan lau ketika ditimpa musibah, walima wa kaif qaulu dzil hamaq ya'tarid Allah alladzi khalaq wa qada wa qaddar kulla syai'in bihaq. Qada dan takdir semuanya itu benar. Kullu syai'in bihaq. Maulakal muhaimin innahu yarak.
Tapi ingat, kau dapat masalah, kau dapat problem. Ingat, Allah Tuhanmu selalu memeliharamu, melihatmu, memantaumu. Dia gak akan tinggalkan dirimu asal kau mau menyambung hubungan dengan. Idza ahabballah abda ibtala hatta yasma'a du'aahu. Allah Ta'ala apabila mencintai seorang hamba, ada kalanya Allah Ta'ala ekspresikan rasa cintanya itu dengan berikan bala, ujian kepada hambanya. Untuk apa? Untuk dia mendengar permohonan hambanya kepadanya. Orang kalau ditimpa masalah, itu biasanya cepat ingat kepada Allah. Cepat menyebut namanya. Itu. Walaupun bala ini kan ada 4 tingkatan. Ada bala yang sifatnya hukuman, karena orang-orang yang melampaui batas. Ada bala sifatnya Allah Ta'ala ingin menghapus dosa mereka, Allah berikan bala. Ada bala yang Allah berikan untuk mengangkat derajat. Ada bala Allah ingin menumbuhkan satu ganti yang lebih baik daripada itu. Tapi harus lewat pintu bala. Ini ziyadah, tambahan daripada para imam-imam, diantaranya Izzuddin ibn Abdissalam. Kemudian dikatakan di sini, bahasa Al-Quran disebut dengan sabrun jamilun, sabar yang indah. Sabar yang indah itu la syakwa fi, tidak protes terhadap ketentuan Allah Ta'ala. Kalau orang bertanya gimana keadaanmu, aduh saya tidak enak badan, itu bukan protes, itu tidak masalah. Tapi kalau sudah mengaitkan kepada Allah, kenapa keadaanmu begini ya? Bagaimana kabarmu? Saya sakit nih. Entah Allah Ta'ala selalu beri ujian ke saya terus menerus. Ada haram. Nggak boleh. Waktu yang Allah beri nikmat gak pernah dia ingat. Dikasih nikmat puluhan tahun, dikasih ujian 1 bulan. Yang 60 tahun kemarin nikmat. Pernah gak kau syukur setiap hari? Setiap detiknya, setiap menitnya. Dalam waktu 60 tahun ada 2-3 masalah. Yang 3 masalah ini yang diingat. Tapi nikmat yang Allah berikan puluhan tahun itu tidak pernah dia syukuri, tidak pernah dia ingat, tidak pernah dia menyadari itu pemberian Allah Ta'ala. Ya. Kemudian dikatakan di sini, wagil huwa habzun nafs 'ala al-ibadati wa masyaqqiha. Yang namanya sabar, definisi berikut adalah menahan diri, bersabar di saat melaksanakan ibadah. Ternyata sabar ini juga dibutuhkan di saat melaksanakan ibadah. Ibadah yang paling banyak sekali, ibadah yang paling membutuhkan sabar itu nomor 1 apa? Sholat 5 waktu. Tiap hari gak ada libur, ya, gak ada cuti. Puasa ya setahun sekali, Ramadan wajib 30 hari atau 29 hari, habis itu selesai. Setahun lagi ketemu. Tapi yang satu ini tiap hari, gak kenal mau sehat mau sakit, mau safar lagi safar atau di tempat tinggal, diwajibkan terus menerus. Allah katakan ini satu ibadah yang butuh kesabaran. Wa'mur ahlaka bisolati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu salat dan bersabarlah dalam salat. Sabar. Yang butuh kesabaran lagi nuntut ilmu. Nuntut ilmu itu satu amal ibadah yang butuh kesabaran paling tinggi dan paling banyak. Hafal lupa, hafal lupa. Hafal yang sana, yang sini lupa. Balik yang sini, yang sana lupa. Ya. Sabar.
Makanya dinyatakan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dikatakan juga oleh Imam Syafi'i di kitab Ta'alim Muta'allim juga ada, ala la tanalul ilma illa bisittah sa'unbi'uka an majmu'iha bi bayanin dzaka'in wa hirsin wa istiwarin wa bulgatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin. Kalian tidak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali lewat 6 hal, lewat 6 cara. Saya akan jelaskan rangkumannya. Yang pertama, dzaka'in, secara akal mampu, sehat akalnya, mampu memahami pelajaran, mampu menghafal, dzaka'in, wa hirsin, punya semangat yang luar biasa, rakus dalam menuntut ilmu. Bahasanya pakai kata hirs, rakus. Dzaka'in wastibarin, sabar. Wastibarin, sabar. Wa bulgatin. Bulgatin kalau Prof. Dr. Syekh Ali Jum'ah mengartikan bulgatin itu tafarruq, fokus, totalitas. Gak boleh dia sibuk yang lain. Sibuknya dengan kitab, sibuknya dengan membaca, sibuknya dengan murajaah, sibuknya dengan belajar. Tafarruq. Tujuan utama, kesibukan utama itu. Makna lainnya bulgah di situ artinya biaya. Karena belajar butuh biaya. Membeli kitab, safar. Man lam yajid mualliman falyarhil. Siapa yang tidak mendapati guru di tempat tinggalnya, falyarhil, pergi keluar daerah, keluar kota, nuntut ilmu. Butuh biaya. Wa irsyadi ustaz. Nah, ini penting. Ada guru. Gak ada guru, semua dipahami sendiri secara otodidak ilmu agama, akhirnya datang gurunya syaitan. Dalam bahasa simbolik, menyesatkan pemikirannya. Semua diartikan serampangan, salah semua. Kata Imam Haddad, orang yang belajar ilmu agama tanpa guru, kalaupun benar, salahnya lebih banyak. Ada benarnya sedikit, tapi salahnya akthar, al-khoto akthar minas shawab. Salahnya akan lebih banyak daripada yang benar. Man la syaikha lahu fa syaikhuhu syaitan. Orang yang belajar tanpa guru, maka gurunya adalah syaitan. Kemudian yang keenam, tuluz zaman. Gak sesaat, puluhan tahun belajar. Gak cukup 1, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Begitu juga walaupun belajarnya lama, 12 tahun, 13 tahun, tapi dari awal belajar malas-malas, ya sama. Hatta 20 tahun. Jadi maknanya tuluz zaman, waktunya lama, belajarnya yang benar. Belajarnya sungguh-sungguh, mujahadah. 1, 2, 3. Kalau di Madrasah Al-Thaqafah Al-Islamiyah di Bukit Duri, Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Al-Segaf, itu kelasnya sampai 10-11 kelas. Jadi seingat saya itu satu kelas 2 tahun. Kalau ada 10 kelas berapa itu? 20 tahun. 20 tahun baru sudah disahkan untuk mengajar. Atau 10 tahun tapi sudah dapat izin dari guru. Berarti apa? Tuluz zaman. Tuluz zaman. Kita dapati para ulama-ulama besar berguru kepada gurunya. Ibn Hajar Al-Asqalani misalnya berguru kepada Al-Iraqi, Zainuddin Al-Iraqi. Kurang lebih 18, 16, saya lupa riwayatnya, sekitar 16 atau 18 tahun. Begitu juga guru-guru lainnya. Mereka bertalaki, itu waktu sangat panjang. Sangat lama. Jadi ilmu butuh tuluz zaman. Waktu yang panjang.
Nah, waktu yang panjang ini dibutuhkan kesabaran. Dia murojaah, dia menghafal, dia membaca kitab, dan seterusnya. Ini butuh kesabaran. Jadi sholat untuk ilmu itu paling butuh kesabaran. Adapun yang lain, haji, umroh, sesaat saja, tidak terlalu lama. Walaupun juga tetap butuh yang namanya kesabaran. Sabaran berpisah dengan tempat tinggal, berpisah dengan keluarga. As-safar qit'atun minal azab, kata Rasul. Ya, safar itu potongan bagian dari azab. Kenapa dikatakan safar itu bagian dari azab, potongan azab? Karena pertama berpisah dengan keluarganya, meninggalkan kampung halamannya. Makannya juga sudah tidak seperti biasa. Kemudian juga masalah capek, lelah, ya, perjalanan jauh. Itu Nabi katakan as-safar qit'atun minal azab. Safar itu potongan dari azab. Sebab itulah Allah membolehkan kita dalam keadaan safar, pahalanya lebih besar, sholatnya jamaah dan qusur. Pahalanya lebih besar. Disebut sholatul safar atau sholatul musafir. Kemudian yang berikut, tadi sabar dalam melaksanakan ibadah. Itu kesabaran yang pertama. Di sini ulama menyatakan kesabaran yang kedua alal masaib wa hararatiha. Tertimpa musibah. Dikatakan di dalam hadis Rasul, as-sabru 'inda sadamatil ula. As-sabru 'inda as-sadamatil ula. Sabar itu dihitung di benturan yang pertama. Itu berat. Ya. Jadi pertama kali musibah dia sabar, itu namanya sabar. Kalau setelahnya itu dikatakan sedang latihan sabar. Kita gak lulus semua. Benturan pertama baru sabar itu yang luar biasa. Artinya terkena musibah, di awal terkena musibah, dia sudah mampu bersabar. Itu disebut sabar dalam hadis. Innama as-sabru 'inda as-sadamatil ula. Ada lafaz innama lil hasr. Mengkhususkan bahwa sabar itu hanya ini. Benturan pertama. Dan sabar yang ketiga di sini wa 'anil munhiyat wasyahawat waladzatiha. Sabar menahan diri dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, baik syahwat dan kelezatan-kelezatannya. Kita tahu bahwa neraka dikelilingi oleh hal-hal yang lezat. Hal-hal yang lezat. Maksiat-maksiat itu lezat karena sesuai dengan dorongan syahwat. Hujibat al-jannatu bil makarih. Sebaliknya surga dikelilingi oleh hal-hal yang tidak enak. Mau cari surga makin dekat, sholat malam, tahajud, lagi tidur enak, suruh bangun. Tapi di situ surga. Lagi tidur enak, bangun sholat subuh. Lagi asik main bola azan, duduk berhenti main bola sholat. Gak enak. Tapi kita harus tahu tidak enak kita di situ. Disitulah surga kita. Karena tidak enaknya dalam rangka ibadah kepada Allah. Tapi kalau neraka hujibat an-nar bisyahwat waladzat. Wah, neraka enak-enak. Tidur, gak pernah sholat. Enak. Orang azan, tidur. Gak keganggu aktivitasnya. Lagi subuh, tidur. Enak. Bangun sarapan. Luar biasa, enak sekali hidupnya. Zina, enak.
ganti pasangan sana, pasangan sini. Naudzubillah min dzalik. Enak. Membuang waktu enak. Mencuri enak, mencuri. Bukan haknya dia gak kerja, tahu-tahu dia ngambil. Dapat enak, dia rasa senang. Tapi ingat, di situ neraka. Di situ neraka. Hadza qaul Rasul SAW. Makanya ketika konsep ini yang kita gunakan, para aulia, para sulaha, mereka sampai ke level yang kita anggap itu tidak enak dalam ibadah, bagi mereka terbalik. Disitulah kenikmatan. Disitulah keindahan. Disitulah puncak daripada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Imam Ibrahim bin Adham mengatakan, seandainya para raja-raja itu tahu apa yang kami rasakan saat ini, maka niscaya mereka akan mendatangi kami, berperang dengan kami untuk mengambil kenikmatan yang kami miliki. Apa kenikmatannya? Ma'rifatullah. Dia mantan raja, mantan pangeran, kaya raya. Tapi ketika sudah sampai kepada puncak pengenalannya kepada Tuhannya, dia wakafkan semua istananya, hartanya, pakaian kerajaannya pun dia wakafkan. Dia pakai suf, kulit domba pakainya. Kenapa dia seperti itu? Karena dia sudah mendapatkan sesuatu yang jauh lebih nikmat di dunia ini, yaitu ma'rifatullah. Maka dia katakan, kalau para raja tahu apa nikmat yang saya dapatkan saat ini, mereka akan memerangi saya untuk mengambil kenikmatan yang saya miliki, yaitu ma'rifatullah. Nah, ini kita harus minta, ya Rabb, istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Ya Allah, istighfarnya kami butuh kepada istighfar. Kami sampai saat ini begini-begini saja. Belum pernah dapati apa yang mereka rasa. Bisa tidak kita dapatkan apa yang mereka dapatkan? Bisa. Bagaimana caranya? Ikut cara mereka. Ikut ibadah mereka. Ikut mujahadah mereka. Ikut kesungguhan mereka. Ikut kebersihan hati mereka. Ikut niat mereka. Ikut seluruhnya dari mereka. Kita akan rasakan apa yang mereka rasakan. Dan yang mereka rasakan itu adalah warisan Nabi Muhammad. Karena semuanya bersumber dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, tidak ada aulia. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, tidak ada anbiya. Para nabi tidak ada. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, tidak ada para rasul. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, tidak ada alam semesta. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, tidak ada kehidupan. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, tidak ada apapun kecuali Allah. Semua karena bibarakah wasabab Sayyidil Wujud Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barakatuh. Jadi capek, sabar sedikit di dunia. Ya, para sufi mengatakan sumu 'anid dunya waftiru fil akhirah. Puasa sebentar di dunia. Kalau buka puasanya nanti di surga. Sayyidina Ja'far At-Tayyar di Ghazwatul Mu'tah, perang Mu'tah, berperang, jihad bersama Zaid ibn Harithah, bersama Abdullah bin Rawahah. Belum pernah dalam sejarah Nabi memerintahkan sahabat jihad, kemudian sudah ditentukan komandannya sampai 3 orang. Itu belum pernah. Nabi sudah mengetahui firasat bahwa akan terbunuh komandan pertama diganti komandan kedua. Komandan kedua akan terbunuh diganti komandan yang ketiga. Yang pertama diperintahkan kepada Sayyidina Zaid ibn Harithah menjadi pemimpin. Kemudian yang kedua Sayyidina Ja'far ibn Abi Thalib. Kata Nabi, kalau Zaid ibn Harithah meninggal, bendera kepemimpinan ini diberikan kepada Sayyidina Ja'far. Dan seandainya Sayyidina Ja'far meninggal dunia,
bendera ini diberikan kepada Abdullah bin Rawaha. 2 orang. Yang satu anak angkat Nabi. Dulu disebut Zaid bin Muhammad. Sayyidina Ja'far sepupunya Rasul, saudara kandungnya Imam Ali bin Abi Thalib. Singkat cerita, terjadi peperangan. Fi riwayah itu mereka menghadapi musuh jumlahnya 150.000 orang, mereka hanya 3.000 orang. Umat Islam 3.000 orang menghadapi 150.000 orang Romawi, gak ada yang lari. Bahkan dikatakan oleh Az-Zahabi, peperangan ini draw, imbang, tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Dikatakan dalam satu riwayat, yang menang kaum muslimin. Singkat daripada kisah, terjadi peperangan, ternyata benar Zaid bin Harisah terbunuh, diganti oleh Sayyidina Ja'far. Sayyidina Ja'far berperang, tangannya terputus, kanan, tangan kirinya terputus. Kemudian di bagian depan tusukan, 90 tusukan semuanya di depan. Di belakang gak ada luka. Artinya beliau tidak pernah mundur, maju terus. Sampai selesai peperangan, beliau dalam keadaan kritis. Ada beberapa sahabat ditugaskan mencari sahabat-sahabat yang lainnya, mungkin masih ada yang selamat. Mereka periksa satu persatu. Tiba saatnya sampai kepada Sayyidina Ja'far, beliau masih hidup. Waktu itu sudah mendekati waktu maghrib. Maka diambilkan air untuk diberikan minum kepada Sayyidina Ja'far. Ayo minum. Kata Sayyidina Ja'far, la, jangan. Ana so'im. Saya lagi puasa. Ya Ja'far, wahai Ja'far, kau dalam keadaan sekarat. Minum saja, tidak apa-apa. Batalkan saja puasamu. La. Saya berharap jika saya tidak bisa berpuasa di dunia, mudah-mudahan saya bisa buka puasa di surganya Allah. Meninggal beliau. Yang lainnya diperiksa jenazahnya, banyak yang meninggal. Didapati ada 3 orang kritis. Minal muslimin, dari sahabat-sahabat Nabi. Kritis 3 orang. Yang satu dikasih air, minum, jangan. Kasih saudara saya di sebelah, dia lebih butuh. Pergi ke sebelah, dikasih minum lagi, jangan. Kasih yang di sini, dia lebih butuh air. Sampai ke orang ketiga mau diminum, jangan. Kasih saudara saya yang pertama, dia lebih butuh. Akhirnya pergi ke yang pertama sudah meninggal. Yang kedua sudah meninggal. Yang ketiga akhirnya sudah meninggal. Meninggal karena mengutamakan saudaranya. Haus dalam keadaan sekarang. Nah, mereka ini dapat manzilah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Buah daripada kesabaran. Waqil al-ma'na anna sahibahu la yazalu mustabi'an bi nuril haqq 'ala suluki sabilil huda wa tajannubi tariqil roda. Makna dari hadis as-sabru diya'un, sabar adalah cahaya, diya'un. Ya, dalam hadisnya itu as-sabru diya'un. Sabar itu adalah cahaya. Ini kata dia dengan kata nur beda. Nur itu bahasa Arab, itu artinya cahaya. Nur, nurun ala nurin. Allahu nurus samawati wal ardh. Laqad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin wa yukhrijukum minaz zulumati ilan nur. Itu artinya cahaya. Tapi beda dengan dia. Dia artinya cahaya tapi memiliki makna yang berbeda. Disinilah kehebatan Al-Quran mengungkap ilmu astronomi. Mengungkap ilmu astronomi. Di zaman dahulu, 1000 tahun lalu, Al-Quran sudah menyatakan ja'ala syamsal diya'a wal qamara nura. Dia Allah yang menjadikan matahari itu bercahaya menggunakan lafaz diya'a. Dan dialah Allah yang menjadikan bulan nura bercahaya. Syamsul diya'a wal qamara nura. Ternyata saya pernah membaca satu kitab karya Fakhruddin Ar-Razi, lahir 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah.
tentang ilmu biologi, geologi, astronomi, fisika, dan ilmu akidah, teologi. Beliau beri judul Al-Mabahith Al-Masyrikiyah fi Ilmi Ilahiyati wa Tabi'iyah. Di dalam kitab tersebut beliau mengatakan, ketika Allah Ta'ala berfirman, Dia Allah yang menjadikan ja'ala asy-syamsa diya'a, matahari itu bercahaya, menggunakan lafaz apa? Diya'a. Itu artinya zatnya bercahaya. Cahayanya itu dari bendanya. Sederhananya begini, matahari yang kita lihat bersinar, memang matahari itu dia bercahaya. Cahayanya dari matahari. Allah ciptakan matahari bercahaya dengan zatnya dia bercahaya. Makanya menggunakan dia. Dia itu cahaya dari zatnya. Berbeda dengan bulan. Wal qamara nura. Dan bulan itu Allah jadikan nura. Kenapa tidak pakai dia? Tapi Allah menggunakan firman-Nya dengan lafaz nur. Karena nur itu pantulan cahaya. Bulan yang kita lihat malam hari dia bercahaya, cahayanya bukan dari bulan, tapi dari pantulan cahaya sinar matahari. Lihat 1000 tahun lalu sudah diungkapkan ya fakta-fakta ilmiah terkait ilmu astronomi lewat firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Itu bedanya dia wa nur. Tapi uniknya ketika Allah sifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dua sifat tersebut. Siraja munira. Nabi punya dua. Bulan punya satu. Nura. Matahari punya satu. Dia. Tapi Allah sifati kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah nyatakan wasirajam munira. Kalau Nabi Muhammad punya dua cahaya. Yang pertama, cahaya yang ada dalam zatnya. Yang kedua, bisa memantulkan cahaya sampai tembus ke sanubari manusia. Anta nurun fauqa nur. Engkau cahaya di atas cahaya. Nah, insyaallah kita lanjutkan di Jumat berikut. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.